Terima kasih untuk vokal grup Deborah atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami dan kami kasihi, kembali kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu sepekan ini Tuhan. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami datang bersama-sama dengan keluarga kami terkasih. Kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasai hati, pikiran, dan pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan Yesus kami dapat memahami dan mengerti kebenaran dari firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah daring ini. Di ibadah minggu ke-19 sesudah Pentakosta ini, sama-sama kita terus berharap dan mematuhi protokol kesehatan yang ada sebagai wujud respon nyata kita di dalam menekan angka penyebaran yang hingga saat ini masih terus bertambah. Pada hari ini, Majelis Sinode GPIB melalui SGDK memberikan judul tema perenungan kita yang berjudul Berbalik Mengenal Tuhan dan Dipulihkan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita pahami secara harafiah tema tersebut, sebenarnya kita dapat melihat dengan jelas apa dan situasi apa yang sedang terjadi di dalam bacaan kita pada hari ini. Berbalik mengenal Tuhan. Kata berbalik dalam tema ini saya rasa lebih mengarah kepada bahasa aslinya, yakni bahasa Ibrani, yaitu shub, yang berarti bertobat. Maka secara jelas ada suatu situasi pengkhianatan yang dilakukan di sana. Itu sebabnya dia bertobat karena langkahnya itu salah besar. Dipulihkan dari kata dasar pulih yang berarti disembuhkan. Kembali seperti semula kala keadaan menjadi baik.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, munculnya pertobatan dan kehendak untuk dipulihkan ini dilatar belakangi oleh kisah cinta antara Nabi Hosea dan istrinya Gomer. Kisah cinta Hosea dan istrinya tersebut barangkali menjadi pengalaman yang paling menyulitkan bagi Hosea. Mengapa demikian? Kisahnya ini dimulai dari bangsa Israel yang mengalami kemakmuran semu, di mana hanya para pejabat elit dan imam saja yang dapat menikmati kemakmuran itu. Bagaimana dengan rakyat biasa? Mereka hidup dengan melarat. Oleh sebab itulah mereka mengkhianati Tuhan dengan menyembah berhala, yaitu dewa kesuburan yang bernama Baal. Bapak, Ibu, Saudara, Hosea sebagai nabi atau imam pada saat itu mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Sebab para warga masyarakat kebanyakan melihat bahwa ternyata apa yang mereka lakukan didukung oleh Hosea, karena istrinya pun mengkhianati Tuhan, bahkan mengkhianati dirinya sendiri. Tentu sebagai nabi dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat mengarahkan mereka, terutama mereka orang-orang Israel. Selanjutnya, bukannya Tuhan memberikan pertolongan, tetapi Tuhan memberikan tantangan bagi Hosea. Ketika itu Tuhan memerintahkan Hosea untuk mempersunting seorang perempuan sundal dan memperanakkan anak-anaknya yang berasal dari seorang perempuan sundal. Tentu itu membuat tambah kacau ya Bapak, Ibu, Saudara. Pastilah masyarakat kebanyakan berpikir bahwa nabi kami aja memiliki seorang istri yang seperti itu. Seseorang yang juga mengkhianati Tuhan dan perilaku kesundalannya, dia berzina dan sebagainya. Lalu bagaimana kami sebagai masyarakat dapat berbuat baik seperti yang diajarkan, sedangkan dia aja tidak dapat mengajari istrinya sendiri. Kisah cinta Hosea ini sebenarnya bukan pemantik orang bangsa Israel dalam mengkhianati Tuhan, melainkan kisah cinta Hosea ini semakin membuat orang-orang berpikir bahwa ya kami tetap aja seperti ini. Hosea yang semestinya menjadi sosok teladan, namun dalam hal ini tidak di dalam bayangan masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sosok pemimpin, sosok kepala rumah tangga, sosok seorang ibu, atau sosok seorang yang memiliki banyak sekali anggota tentu akan selalu dilihat oleh seseorang yang berada di bawahnya. Sebagai orang yang sedang dipercayakan untuk memimpin kantor atau keluarga, pastinya memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak hanya tanggung jawab secara moral, melainkan tanggung jawab yang utama. Tidak usah jauh-jauh Bapak, Ibu, misalkan sosok seorang anak pasti sangatlah meneladankan seorang ayahnya atau ibunya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan like father, like son. Ketika seorang pemimpin dalam keluarga tidak dapat memunculkan image yang bermoral, maka anaknya pun bisa-bisa demikian. Situasi inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Apa yang menjadi pengkhianatan mereka tampaknya didukung oleh kehadiran istri Hosea yang juga berkhianat kepada Tuhan, bahkan kepada suaminya sendiri. Bapak, Ibu, melihat situasi yang semakin memuncak ini, Hosea tidak kehilangan cara untuk bagaimana caranya membuat orang-orang pada saat itu tidak berpikir bahwa tindakan mereka itu benar adanya. Ya, walaupun secara realitas politik saat itu kuat yang menyebabkan mereka melakukan hal yang demikian. Lalu apa yang dilakukan Hosea?
yaitu apa yang telah kita baca bersama tadi, bahwasanya Hosea mulai kembali memberikan himbauan, dan Hosea kembali mengingatkan kepada banyak orang bahwa walaupun kehidupan mereka saat ini miris, tertekan, akan tetapi lebih menyakitkan lagi ketika mereka masih berada di Mesir. Lalu ketika kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat 6, coba kita lihat kembali himbauan Hosea. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Lalu apa yang ingin dikatakan Hosea kepada mereka? Bahwa janganlah kita baru merasakan situasi yang agak sulit sedikit saja, kita sudah meronta-ronta, bahkan meninggalkan Tuhan. Apakah kita tidak ingat bahwa kesulitan yang kita rasakan pasti akan kalah bandingannya dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu, saudara-saudari, bahkan dalam ayat 2 tidak perlu banyak waktu Tuhan memberikan kebaikan bagi kita. Kalau memang kita setia kepadanya, secepatnya dengan waktunya yang baik menurut Tuhan, Tuhan bisa berikan kita kebaikan itu. Sebab pada dasarnya Tuhan itu maha baik. Kehendak Tuhan itu semuanya baik. Tidak ada kehendak Tuhan yang buruk. Lalu ketika Bapak Ibu mendengar kehendak Tuhan itu baik, mungkin ada yang bertanya dalam hati, loh kok Vikaris kalau memang kehendak Tuhan itu baik semuanya, lalu mengapa ada COVID-19? Berdasarkan hasil perenungan saya bersama mentor saya, Pak Pendeta Jeffrey, bahwa COVID-19 bukan kehendak Tuhan, melainkan itu merupakan perkenanan Tuhan, bahwa manusia diberikan pilihan, mau tetap terus COVID dengan mengabaikan protokol, atau mau ikut Tuhan dengan mengikuti protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara, ada atau tidaknya ada COVID-19 nanti bukan hanya di tangan Tuhan semata, melainkan ada di tangan kita juga sebagai manusia yang sedang dilanda badai ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, COVID-19 bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan pada dasarnya baik, akan tetapi COVID-19 adalah perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada ayat ketiga menjadi ayat emas menurut saya di dalam bacaan sekaligus perenungan kita pada hari ini. Di sana dikatakan bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh banyak sekali, bahkan tidak terhitung. Sebab kebaikannya itu datang seperti fajar yang setiap pagi muncul dan tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kebaikan Tuhan itu seperti hujan yang pada akhir musim dari bumi yang kemarau. Kebaikan Tuhan itu seperti tanaman yang dipanen oleh para petani pada waktunya. Itulah gambaran yang dapat kita lihat betapa ketiga hal tersebut memberikan suatu sukacita di dalam kehidupan kita ini. Dan hal-hal inilah yang dilakukan oleh Hosea di saat tidak ada harapan untuk bangkit kembali merangkul orang-orang yang berkhianat dari Tuhan. Hosea kembali lagi dan lagi mengingatkan kebaikan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Tuhan yang dikhianati Bapak Ibu Saudara? Kembali lagi pada suatu pemahaman bahwa Tuhan itu maha baik, asal kita tulus kembali dan tetap setia kepadanya. Walaupun selanjutnya ketika bangsa Israel sudah dimaafkan oleh Tuhan, selanjutnya mereka berulah kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir perenungan ini kita dapat belajar beberapa hal. Kalau kita benar-benar tulus mau membaca dan memperhatikannya. Yang pertama, kita dapat belajar dari Hosea di dalam menaungi perjalanannya sebagai nabi dan juga pahitnya perjalanan cintanya.
Di tengah kegalauannya, di saat Tuhan menyuruhnya untuk menikahi seorang perempuan sundal, maka dia sudah akan tahu bahwa akan ada tantangan besar datang menghampiri dirinya. Namun apa yang terjadi? Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia juga tidak meninggalkan istrinya. Namun dia berusaha untuk tetap bangkit dan selalu mengingat bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan inginkan dari situasinya tersebut. Dia mengingat kebaikan Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan tidak lebih kecil dari peristiwa yang dialaminya. Sebab itulah dia tetap menjadi tegar dan kuat serta berusaha untuk merangkul kembali orang-orang yang salah arah itu. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu, menjadi seorang pemimpin berarti menjadi figur teladan. Kita tahu bahwa sosok kenabian Hosea yang semestinya harus diteladani itu telah pudar akibat istrinya. Namun dia dengan cepat menyadari itu. Hosea perlahan menunjukkan sosok dirinya sebagai pemimpin yang bukan hanya dilihat dari sosok istrinya yang telah berkhianat pada Tuhan, melainkan dia memperlihatkan sosok kepemimpinannya yang tetap setia walau badai menghalaunya lewat istrinya tersebut, bahkan Tuhan sendiri. Poin kedua, menjadi seorang pemimpin berarti menjadi figur teladan. Kita tahu bahwa sosok kenabian Hosea yang semestinya harus diteladani itu telah pudar akibat istrinya. Namun dia dengan cepat menyadari akan hal itu. Hosea perlahan menunjukkan sosok dirinya sebagai pemimpin yang bukan hanya dilihat dari sosok istrinya yang telah berkhianat pada Tuhan, melainkan dia memperlihatkan sosok kepemimpinannya yang tetap setia walau badai menghalaunya lewat istrinya tersebut. Sikap kesetiaan Hosea dalam hal ini menjadi teladan yang dilihat oleh banyak orang pada saat itu. Dari kesetiaannya itu pula, dia juga mengingatkan bahwa Tuhan itu maha baik, serta mengajak orang-orang yang sudah salah jalan untuk mau kembali. Lalu poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa tanpa kehadiran Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apapun. Bahkan bangsa Israel sendiri pun tanpa adanya kehadiran Tuhan, mungkin mereka saat ini masih diperbudak. Namun kehadiran Tuhan tidaklah datang begitu saja, seperti pisau yang perlu diasah. Begitupun dengan kehadiran Tuhan yang perlu kita asah melalui ketekunan kita di dalam membaca firman Tuhan, di dalam mengucap syukur kepada Tuhan, dan tidak merasa bahwa diri kita bisa tanpa Tuhan. Sebab mengenal Tuhan berarti menaruh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu dapat mendatangkan, bahkan memampukan kita sebagai para pemimpin, sebagai orang tua, anak-anak, dan sebagainya di dalam melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran dengan sepenuh hati, juga didorong oleh kasih yang tulus, ikhlas, serta tanpa pamrih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari itu marilah jika pada saat ini kita sedang dalam masalah atau pergumulan hidup yang berat, hal pertama yang harus kita perbuat adalah mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Jika ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita temukan di dalam pengoreksian diri, dalam pengevaluasian diri, segeralah bereskan di hadapan Tuhan dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pasti akan dipulihkannya. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan penjiaran hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.